Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Veronica, NIM 2018143476. Saya dari kelompok 4, yaitu di mana kelompok kami membahas mengenai pembuatan media pembelajaran sesuai dengan model atau metode pembelajaran. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya membahas mengenai perencanaan penggunaan media. Nah, menurut Henlik, Molenda, dan Russell pada tahun 1982 dalam bukunya Introductional Media and the New Technology of Introduction menyusun suatu model prosedural yang diberi nama akromi atau ATSUR. Model ATSUR ini dimaksudkan untuk menjamin penggunaan media pembelajaran yang efektif. Model yang diakromikan dengan ATSUR ini meliputi 6 langkah dalam perencanaan sistematik untuk penggunaan media, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi kita sebagai seorang guru dan sebagai pendidik, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa kita tadi. Jadi kita tuh harus memahami karakteristik dari siswa kita tersebut. Jadi baru disinilah kita mengetahui, oh, media seperti ini yang cocok untuk diterapkan untuk anak SD, begitu. Lanjut, yang kedua itu ada perumusan tujuannya tentu. Jadi tujuan kita membuat media pembelajaran ini untuk apa, baik tujuannya untuk apa di pihak guru maupun di siswa. Jadi di pihak guru, tujuan kita membuat media ini untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Nah, namun di pihak siswa itu tujuannya untuk mempermudah anak itu lebih mudah memahami materi yang akan kita jelaskan. Lanjut, yang ketiga, memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran. Jadi tentu dari kita sudah memahami karakteristik siswa kita tersebut, kita bisa memilih atau merancang media yang cocok itu seperti apa untuk diterapkan untuk peserta didik yang akan kita ajarkan nanti. Yang keempat, ya tentu harus ada rumusan materi. Lanjut, yang keenam itu perlibatan siswa. Jadi dari kita membuat media ini, kita harus mengikutkan juga siswa ikut serta juga dalam pembuatan media ini. Baik kita misalnya kita dari proses pembelajaran menerapkan media pembelajaran kita. Nah, dari pembuatan media pembelajaran kita ini kita harus memancing siswa kita itu agar ada timbal balik antara guru dengan siswa. Lanjut, yang keenam itu adalah evaluasi. Biasanya evaluasi ini dilakukan setelah 5 langkah ini sudah dilaksanakan. Jadi mengadakan evaluasi bisa merubah kembali media pembelajaran, entah itu evaluasi ini dilakukan dalam proses selesai pembelajaran. Nah, lanjut yaitu membuat media pembelajaran dan langkah-langkahnya. Nah, menurut Yoman Sunanda The Gang pada tahun 1993 itu menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru dan pendidik dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah tujuan instruksional. Jadi tentu ya, dari kita pembuatan media pembelajaran itu kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Tujuan kita membuat media pembelajaran ini untuk apa? Seperti itu. Yang kedua yaitu keefektifan. Jadi keefektifan ini nih bisa kita lihat apakah cocok media ini kita terapkan untuk anak SD. Seperti itu. Yang ketiga ada siswa. Yang keempat, ketersediaan baik itu sarana maupun prasarana yang disediakan oleh sekolah. Yang kelima itu biaya penanganan. Keenam, kualitas teknis. Nah, dalam pembuatan media, hal-hal yang harus diperhatikan ya tadi, tujuan pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakannya, serta alokasi waktu yang tersedia. Nah, berikut ini mengenai media yang kami gunakan, yang bisa
salah satu yang bisa diterapkan. Dan cara pembuatannya yaitu di sini kelompok kami memilih media clip card. Nah, clip card ini adalah lembar-lembaran kertas yang menyerupai kalender berukuran berukuran 50 kali 75 cm atau ukuran bisa lebih kecil lagi 21 kali 28 cm sebagai flipboard yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Nah, clip card ini dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan pembelajaran. Nah, cara mendesain atau membuat clip card ini ada dua. Yang secara umum ya, ada dua, terbagi menjadi dua sajian. Yang pertama itu clip card yang hanya berisi lembaran-lembaran kertas kosong yang siap diisi pesan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu clip card yang berisi pesan-pesan pembelajaran yang siap disampaikan sebelumnya, yang diisi bisa berupa gambar animasi, teks, grafik, dan bagan, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.